kita dihinakan, kita direndahkan. Bahkan kita mau melestarikan budaya leluhur saja kita tidak boleh. Kita menghormati leluhur kita tidak boleh. Kita dipaksa untuk menghormati leluhurnya mereka. Kita dipaksa untuk melakukan ritual-ritual kebudayaan mereka. Kita dipaksa supaya berperilaku seperti mereka. Kita benar-benar kehilangan jati diri kita, kehilangan harga diri kita, kita kehilangan martabat kita. Rahayu. Para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakyat Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di berbagai media sosial kita pernah membaca, kita pernah mengetahui isinya. Ada berbagai literasi bahasanya termasuk beberapa waktu yang lalu juga diungkapkan oleh tokoh agama yaitu Islah Bahrawi. Di dalam ceramahnya Islah Bahrawi ini menceritakan bahwasanya pada zaman dahulu, ketika bangsa kita dijajah oleh pemerintah Belanda, ini banyak pemberontakan. Nah, waktu itu Ratu Belanda, Ratu Juliana ini memerintahkan beberapa ilmuwan untuk melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian tersebut itu untuk menanggulangi pemberontakan dari pribumi. Ini para ilmuwan tadi melihat bangsa kita itu kalau bertemu dengan orang Arab, ini kita sangat bangsa kita sangat inferior. Bangsa kita sangat rendah diri. Kita benar-benar begitu menghormati, begitu memuja bangsa Arab. Karena itulah akhirnya pemerintah Hindia Belanda oleh pemerintah Belanda pada waktu itu mendatangkan orang-orang Islam, orang-orang Arab dari Hadramaut, dari Yaman, mendatangkan orang-orang Arab datang dari Hadramaut dari Yaman. Sehingga mereka orang-orang Arab tadi ini disumpah menjadi istilahnya semacam anteknya atau semacam bonekanya, semacam oleh dari pemerintah Belanda. Dan bangsa kita benar-benar begitu hormat sekali kepada orang-orang Arab. Dianggapnya orang Arab ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada kita. Bahasa Arab dianggapnya bahasa surgawi. Benar-benar bangsa kita sudah kehilangan harga diri dan martabatnya ketika kita berhadapan dengan bangsa Arab. Akhirnya pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Arab, orang-orang Hadramaut ke sini. Ini barangkali pemirsa nanti bisa mencari di Google, bisa melihat YouTube bagaimana Islah Bahrawi mengatakan.
Di sisi lain memang catatan sejarah seperti itu, karena saya lihat Islah Bahrawi pun juga mengungkapkan fakta sejarah yang dia baca. Bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang inferior, bangsa yang sudah kehilangan harga dirinya, kehilangan martabatnya ketika dihadapkan dengan orang-orang Arab, orang-orang, dan akhirnya tidak hanya sekedar orang Arab. Kita pun menjadi inferior, kita menjadi rendah diri ketika berhadapan dengan orang-orang bule. Bangsa ini benar-benar di titik nadir. Suatu hal yang sangat rendah, sangat hina sekali. Sampai-sampai pemerintah Hindia Belanda ini banyak membuat tulisan-tulisan. Namanya pada gedung pemerintahan ya pada waktu itu tertulis anjing dan pribumi dilarang masuk, sehingga pribumi pada waktu itu disetarakan dengan anjing. Kita benar-benar menjadi bangsa yang hina, kita benar-benar menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan martabat. Dan nampaknya pengaruh itu terus bercokol di mindset bangsa ini sampai detik ini. Kita terus memuja-muja bangsa Arab, kita terus memuja-muja budaya Arab. Bahkan sampai detik ini, tulisan aksara Arab, huruf Arab, dan budaya Arab ini dipaksakan kepada bangsa ini. Dan inilah menjadi sebuah penjajahan sebuah bangsa. Tetapi kita malah senang. Kita dijajah oleh bangsa Arab, kita malah senang. Kita dijajah oleh budaya Arab, kita malah senang. Sehingga ada sebuah penggambaran bangsa kita saat ini ibaratnya adalah wanita yang cantik diperkosa oleh laki-laki yang tinggi besar, yang berewokan, yang menakutkannya, ya, yang ingin mencengkeram si perempuan cantik tadi. Tetapi perempuan cantik tadi bukannya melawan karena dia sudah diperkosa, dia malah menikmati diperkosa. Bahkan dia malah minta berkali-kali diperkosa. Dia menikmati diperkosa. Dia malah dengan sukacita, sukaria dia minta diperkosa oleh laki-laki yang digambarkan berperawakan besar, brewok. Bangsa kita seperti itu saat ini. Nah, kesadaran-kesadaran ini harusnya kita timbul atau kita munculkan supaya bangsa ini menjadi merdeka jiwa. Karena ratusan triliun uang negara kita dihisap hanya untuk membesarkan budaya dan huruf Arab. Kita seolah-olah tidak berdaya untuk melawan itu. Sehingga budaya kita sendiri kita buang hanya untuk membela, memuja budaya Arab. Kita benar-benar kehilangan jati diri dan martabat. Kita kehilangan harga diri kita dan martabat. Ini yang harus kita renungkan bersama. Bagaimana solusinya? Karena yang kita sampaikan tadi adalah fakta yang ada di depan mata. Sehingga nantinya para pemirsa bisa urun rembuk ya, karena memang kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Di sini tidak berarti ada guru dan murid, tetapi kita bisa kondo takon. Para pemirsa nanti kita tunggu komentarnya di kolom komentar. Dan juga yang hadir ini barangkali ada pertanyaan, atau ada tambahan, masukan, atau ada ide, gagasan bagaimana menyikapi kondisi real, kondisi fakta yang ada di lapangan. Yang bangsa ini benar-benar sudah kehilangan harga diri dan martabat. Mulai dari siapa dulu ini? Silakan. Dari Mas Anton atau Bu Wati yang punya ide tadi. Siapa dulu? Udah Mas Anton dulu mau nanya. Atau Mas Andri? Ya. Mas Anton silakan.
Rahayu Nggih, Romo. rahayu. Mengenai kondisi sekarang masyarakat kita kan seolah-olah kita ini diperbudak oleh bangsa asing, terutama yang berbangsa itu bahasa Arab lah ya. Melihat kondisi ini, apakah harus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi supaya kita sadar? Nggih. Itu aja Romo. Terima kasih Mas Santan. Bu Wati yang ditanyakan tadi. Monggo silakan yang punya ide. Monggo mau nanya apa? Nggih, monggo. Mau tanya boleh, mau menyampaikan unek-uneknya juga boleh, silakan. Nggih. Nggih, rahayu. Bukankah dari dulu itu kita punya leluhur yang sudah sangat hebat? Nggih. Lalu untuk mempertahankan itu jumlahnya dari mana? Kalau kita itu seakan-akan itu rendah. Nggih. Langkah pertama itu bagaimana? Nggih. Nggih, terima kasih Bu Wati. Pak Isman nanti ada yang tanyakan? Nggih, mau tanya? Sudah, nggih. Nggih. Nah, langkah ya kita tadi sebenarnya katanya Mas Anton tadi seolah-olah kita dijajah. Sebenarnya bukan seolah-olah, memang kita dijajah. Saat ini kita benar-benar diperbudak oleh bangsa lain. Nah, langkah apa yang harus kita ambil supaya ini kita bisa terbebas dari penjajahan ini? Yang pertama adalah kesadaran dulu. Dimunculkannya kesadaran. Dimunculkannya pencerahan, kesadaran dulu. Karena kalau kita tidak sadar, ya kita tadi ada penggambaran tadi, bangsa kita ini kan diibaratkan wanita cantik dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Bangsa ini digambarkan perempuan yang cantik sekali. Setelah itu ada orang yang brewokan, yang kasar, bak raksasa ya. Ini memperkosa gadis cantik tadi. Memperkosa bangsa ini. Seharusnya wanita cantik tadi itu memberontak karena diperkosa. Ternyata tidak. Wanita cantik malah menikmati diperkosa. Bahkan akhirnya minta diperkosa berkali-kali sampai detik ini. Sampai 500 tahun kita diperkosa, kita dijajah. Kita dihinakan, kita direndahkan. Bahkan kita mau melestarikan budaya leluhur saja kita tidak boleh. Kita menghormati leluhur kita nggak boleh. Kita dipaksa untuk menghormati leluhurnya mereka. Kita dipaksa untuk melakukan ritual-ritual kebudayaan mereka. Kita dipaksa supaya berperilaku seperti mereka. Kita benar-benar kehilangan jati diri kita, kehilangan harga diri kita, kita kehilangan martabat kita. Karena kondisi seperti itu, sampai-sampai pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu membuat tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi kita pribumi itu dianggapnya setara dengan anjing. Sementara kalau orang-orang timur jauh, orang timur jauh itu orang Arab yang ada di sini. Ini dianggapnya warga negara kelas 2. Kita harus hormat pada mereka. Sementara warga negara Eropa itu merupakan warga negara kelas 1 atau utama. Kondisi penjajahan itu sampai sekarang masih membekas. Masih kita rasakan sampai detik ini. Kita belum bisa merdeka jiwa raga kita.
Pertanyaannya, mulai kapan bangsa kita seperti itu? Karena tadi di dalam penelusuran Islah Bahrawi maupun berbagai tulisan-tulisan literasi sejarah yang ada, saya pernah baca juga. Ini kan pemerintah Hindia Belanda itu kan mau cuman memanfaatkan kondisi yang ada. Pada waktu itu masyarakat kita kalau ketemu orang Arab itu nyembah-nyembah, ndelosor-ndelosor, menghormati mereka. Karena kondisi seperti itulah akhirnya pemerintah Hindia Belanda, khususnya di sini adalah Ratu Juliana dari Belanda, ini memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Akhirnya mereka mendatangkan orang-orang Arab dari Hadramaut, dari Yaman, dibawa ke sini ribuan, dibawa ke sini. Pemerintah Belanda cuman memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Bangsa ini dicekoi dengan dogma-dogma yang mematikan alat. Dan orang Belanda ini nampaknya tidak hanya pemerintah Belanda saja, tetapi juga pemerintah Inggris, Britania Raya, dan ini juga memanfaatkan hal sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam sejarah mereka sendiri, yaitu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa ini 800 tahun mengalami kegelapan. Mereka mabuk dogma, mabuk agama. Bahkan mereka rebutan huruf A sama huruf O saja. Mereka membunuh sampai jutaan manusia mati. Mereka mabuk agama, mabuk dogma yang dari mana? Dari Timur Tengah. Karena awalnya orang-orang Eropa itu kan juga dijajah oleh Ottoman, oleh orang-orang dari Arab. Dicekoi dengan dogma-dogma. Sementara dogma Arab tadi, yang satu berpedoman dengan Tuhannya, menyebut Tuhannya itu dengan huruf O, yang satu menyebut Tuhannya itu huruf A. Mereka berseteru, berkonflik, baunu-membunuh. Yang satu mengatakan Tuhan itu satu, yang satu mengatakan Tuhan itu Tuhan Bapa. Antara Tuhan satu dan Tuhan Bapa saling berseteru. Mereka mabuk dogma 800 tahun. Sehingga akhirnya pemahaman ini mereka gunakan untuk menjajah bangsa-bangsa di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Dan ini terjadi nggak cuma di Indonesia saja, terjadi juga di Malaysia, di Brunei, di Filipina, terus di India terjadi hal yang sama. Karena nampaknya orang-orang Eropa ini belajar dari sejarah gelap bangsa sendiri pada waktu itu. Mereka memanfaatkan yang ada. 800 tahun mereka mengalami masa kegelapan. Mereka mabuk dogma. Hanya karena rebutan A sama O saja mereka membunuh. Yang satu mengatakan Tuhan itu satu, yang satu mengatakan Tuhan itu Tuhan Bapa. Mereka saling bunuh-membunuh. Situasi dan kondisi yang seperti itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda. Dan sampai detik ini kita masih banyak yang misalnya mabuk di situ, nggak sadar-sadar. Jadi langkah apa yang seharusnya kita ambil? Yang pertama adalah kesadaran. Setelah diri kita sadar, tercerahkan, akhirnya kita mencoba memberikan kesadaran dan pencerahan pada sesama anak bangsa yang lain. Nah, situasi dan kondisi itu kan sudah ada seperti itu dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda. Nah, kenapa? Awalnya yang jadi pertanyaan itu, mulai kapan bangsa kita mendewa-dewakan orang Arab dan budaya Arab? Pertanyaannya seperti itu, karena pemerintah Belanda sendiri kan cuma memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Sebelum itu kan sudah terjadi keterpurukan seperti itu. Nah, setelah kita telusuri sejarahnya, ya memang setelah kejatuhan Majapahit. Setelah kejatuhan Majapahit, bangsa ini benar-benar terpuruk. Karena pada waktu itu,
raja yang memerintah di tanah Jawa, raja yang memerintah di Nusantara ini merupakan anak buah atau bonekanya dari Kekhalifahan Ottoman Turki yang notabene adalah orang Arab juga. Sehingga akhirnya apa? Bangsa kita tergereng mindset, orang Arab tuh orang yang harus dihormati. Wong raja kita saja menghormati mereka, menyembah mereka. Ini yang menjadikan kenapa bangsa kita benar-benar misalnya kehabisan akal sehat ketika berhadapan dengan orang Arab. Itu tadi karena raja kita saja. Raja yang kita sembah, raja yang kita puja-puja, raja yang kita hormati saja merupakan bawaan dari orang Arab. Entah itu Kesultanan Demak, sampai terakhir adalah Kesultanan Mataram, selalu akan bicara tentang kekhalifahan, khalifatullah ing tanah Jawi. Khalifah yang ada di tanah Jawa dan merupakan bawaan dari Arab. Bahkan di medsos itu beredar bagaimana pidatonya Sultan Jogja yang mengakui dan menyatakan kalau Kesultanan Mataram yang saat ini adalah tinggal Kesultanan Jogja, ini pun bagian dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Ini bentuk video gitu. Kalau tulisan kan barangkali kan bisa dikatakan itu hoak gitu. Berita hoak, ini video. Dan sampai sekarang pun Sultan Jogja tidak mengklarifikasi kalau video tadi salah gitu. Berarti kan kalau tidak mengklarifikasi berarti kan video tadi benar. Itulah penyebabnya kenapa bangsa ini kehilangan jati dirinya, kehilangan harga dirinya, kehilangan martabatnya. Kenapa? Karena raja yang disembah-sembah, dipuja-puja oleh rakyat Indonesia, rakyat Jawa pada waktu itu, rakyat Nusantara, itu pun masih menyembah orang Arab, memuja-muja orang Arab. Kita belum pernah merdeka dari bangsa Arab sampai detik ini. Sehingga akhirnya banyak budaya-budaya Arab yang dipaksakan di sini. Kita benar-benar terjajah. Terjajah secara fisik maupun terjajah secara psikis, secara ekonomi kita terjajah. Ya, yang sehingga langkah pertama apa? Kesadaran dulu. Kita harus sadar dulu. Sadar kalau kita ini sudah dijajah. Sadar kalau kita ini sudah diperkosa. Bukan malah kita menikmati diperkosa. Gitu. Bukan malah kita menikmati dijajah. Gitu. Hanya karena kita diiming-imingi janji-janji fata morgana. Kesadaran itu. Sehingga kita bersyukur dengan teman-teman yang sudah bergabung di Rakyat Prasojo maupun yang belum. Ini banyak saya lihat itu kesadaran mulai tumbuh. Mereka mulai tumbuh kesadaran. Mereka akhirnya paham betul bahwasanya Tuhan itu adalah cuma imajinasi manusia. Kalau di dalam catatan Badan PBB, di dunia ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Tapi kalau kita bicara secara esensi dengan nalar sehat kita, Tuhan itu adalah imajinasi manusia. Sehingga Tuhan itu sebanyak manusia hidup ada di dunia ini. Kalau di dunia sekarang itu ada 7 miliar manusia, ya Tuhan itu ada 7 miliar. Karena Tuhan adalah sesuatu bentuk merupakan perspektif imajinasi manusia itu. Dari sekian agama, 4.200 agama tadi dan 2.500 Tuhan, ini menandakan semua itu adalah ajaran lokal. Tidak ada yang ajaran semesta. Semuanya ajaran lokal. Apa buktinya? Dari berbagai agama-agama tadi ini menyebut nama Tuhannya dengan nama bahasa lokal. Dengan nama Tuhan lokal. Nama Tuhannya pun Tuhan lokal, bahasa yang diajarkan pun ya ajaran agama tadi memakai bahasa lokal. Ritus-ritusnya memakai budaya-budaya lokal, berasal dari mana agama tadi tumbuh. Nah, kalau agama itu ada 4.200 agama, ada 2.500 karena semuanya adalah lokal. Nama Tuhannya lokal, ajarannya memakai bahasa lokal.
ritus-ritusnya memakai budaya lokal. Lokal dari mana agama tadi berasal? Berarti apa? Loh, kita sendiri kan berarti apa? Leluhur kita juga memiliki apa? Memiliki perspektif tentang Tuhannya sendiri. Leluhur kita memiliki aturan-aturan filosofi hidup bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Buktinya apa? Buktinya kita memiliki kerajaan-kerajaan besar yang mampu menguasai dunia. Kita memiliki peradaban-peradaban yang luar biasa. Sehingga kalau maunya saat ini, berat untuk memperjuangkan budaya sendiri. Untuk tampil merdeka dengan budaya sendiri itu berat karena istilahnya kadang-kadang kita tidak enak sama tetangga. Tapi kita harus tahu diri, kita harus sadar diri. Kenapa? Berlian tidak akan sebanyak pasir. Kenapa kita harus takut dengan memunculkan jati diri kita? Kita sebagai orang Jawa. Siapa sebenarnya yang murtad? Siapa sebenarnya yang kafir? Sudah kita bahas dalam video kita yang lain. Murtad artinya adalah keluar dari habitatnya. Loh, kalau kita orang Jawa, habitat kita orang Jawa. Kalau kita keluar habitat kita dari orang Jawa, kita jadi orang Arab, kita malah murtad. Siapa sebenarnya yang kafir? Kafir dari bahasa kafat artinya tersembunyi dari kebenaran. Kebenarannya kita ini orang Jawa. Kenapa kita harus menjadi orang Arab? Kalau kita menjadi orang Arab malah kita kafir. Kalau kita menjadi orang Arab kita malah jadi murtad. Kalau kita menjadi orang Arab pun kita tidak bisa menjadi orang Arab. Kenyataan kita orang Jawa. Akhirnya kita menjadi bangsa bingung. Mau mengaku Arab kita bukan orang Arab, mau mengaku Jawa kita sudah kehilangan jati diri kita. Akhirnya kita menjadi Arab palsu, Arab KB. Disitulah kunci kenapa bangsa ini kehilangan harga diri dan martabat. Ada yang tanyakan lagi? Mas Anton? Mas Henry? Silakan. Mengenai Ottoman Turki, sekarang kan sudah hancur kala perang dunia pertama. Tapi kenapa kok masih ada kesultanan di Indonesia ini? Terima kasih Mas Anton. Mas Henry ada yang tanyakan? Rahayu Romo. Rahayu. Di dalam saya menyoroti di dunia pendidikan di dunia pendidikan sekarang kan ada P5. Nah, di situ ada tema yang dimana kearifan lokal. Nah, apakah adanya tersebut bukti bahwa pemerintah kita paham ataupun sadar bahwasanya identitas kita mulai menghilang? Gitu. Terima kasih. Bu Wati ada yang tanyakan? Saat ini kekhalifahan Ottoman sudah tidak ada karena kekalahan perang pada waktu itu. Perang dunia pertama kalah, perang dunia kedua juga mereka kalah lagi, sehingga pada waktu itu orang-orang Turki ini kekhalifahan Ottoman Turki ini menjadi yang dikenal istilahnya itu the sick man of Asia, orang sakit dari Asia. Sehingga akhirnya ex jajahan Turki ini menjadi milik Inggris. Milik Inggris, sehingga Jazirah Arab itu dulu kan semuanya jajahannya Turki. Karena Turki kalah perang akhirnya kan menjadi milik Inggris. Nah, oleh Inggris itu kan akhirnya kan dibagi-bagi. Ada yang diberikan kepada keluarga Al Saud, menjadi Arab Saudi. Ada yang diberikan kepada Sultan Muhammad, itu menjadi Yordania dan lain-lain. Karena itu resiko kalah perang. Nah, secara
de jure itu memang sudah kalah perang dan sudah tidak ada lagi kekhalifahan Ottoman. Tapi secara pengaruh kan masih terasa sampai sekarang. Mindset ya. Jadi penjajahan yang paling parah itu kan penjajahan pikiran, psikis, mindset kita. Dibanding penjajahan fisik. Nah, seharusnya memang kekhalifahan Ottoman juga sudah ambruk, tidak ada. Negara kita juga secara de jure sudah menjadi NKRI. Seharusnya ya sudah berakhir. Tapi kenyataannya pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Kalau menurut Jongko Sabdopalon, nanti pemerintahan Dayoh ini benar-benar akan hilang. Itu pada tahun 500 tahun berikutnya. Nah, kalau kita lihat fakta sejarah, saya pernah baca pada waktu itu Raden Patah melakukan MOU dengan Ottoman itu tahun 1478. Setelah itu mendirikan Kesultanan Demak itu tahun 1520. Terjadilah peralihan kekuasaan secara utuh itu baru tahun 1527. Berarti kalau kita bicara 500 tahun otomatis nanti ada tahun 2027. Kita lihat saja akan apa yang terjadi. Tahun 2027. Itu prediksi Eyang. Kita semua tidak apa-apa. Jadi kita tunggu aja. Dan kita sebagai tuan rumah harus siap-siap. Kalau memang Dayoh itu harus pulang. Karena selama ini saya lihat jongkone yang Sabdopalon Dayoh kudu mulih, tapi saya lihat masyarakat kita kan belum siap. Ketika Dayoh mulih itu kita harus ngapain, kita belum siap. Karena ketika Dayoh mulih kita harus tahu harus ngapain, dan disitulah barulah bangsa ini akan kembali mendapatkan lagi kehormatannya, martabatnya, harga dirinya. Yang ditanyakan Mas Hendrik dengan program P5, apakah itu berarti pemerintah kita memahami hal itu? Kalau saya lihat belum. Karena yang berada di pemerintahan kita kan juga orang-orang mereka itu yang juga tergiring mindsetnya terjajah tadi. Tetapi kalau pelajaran budaya leluhur itu benar-benar dihilangkan, mereka takutnya muncul gejolak. Mereka modelnya menghilangkan pelan-pelan. Contoh aja. Dulu ada pelajaran budi pekerti, dihilangkan. Karena menurut mereka katanya ini tidak fungsi. Karena sudah ada pelajaran agama katanya, budi pekerti dihilangkan. Setelah itu pelajaran budi pekerti diganti dengan pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Selang berikutnya PMP hilang menjadi PPKN. Kita benar-benar sudah kehilangan esensi tentang jati diri. Sehingga pemerintah adanya pelajaran itu saya lihat ya, belum sebuah kesadaran. Hanya sekedar nuruti gejolak saja supaya tidak semakin besar gejolaknya. Bahkan teman-teman guru yang istilah mengajar bahasa Jawa ini jadi honorer tuh sampai puluhan tahun nggak diangkat, sengaja nggak diangkat. Sementara guru yang mengajari huruf Arab itu cepat diangkat malah. Saya banyak melihat teman-teman kenalan sama teman-teman yang keluaran sastra Jawa. Jadi guru honorer ini bisa 16 tahun, 10 tahun nggak diangkat-angkat. Sementara yang guru bahasa Arab, huruf Arab langsung diangkat. Ini kan akhirnya menggiring mindset untuk pembunuhan bangsa ini. Akhirnya generasi berikutnya malas mau kuliah, mau belajar sastra Jawa. Kenapa?
jadi guru pun nggak diangkat-angkat. Akhirnya apa? Bangsa ini kesulitan mencari guru bahasa Jawa. Akhirnya Mas Hendrik yang bukan lulusan sastra Jawa suruh ngajar bahasa Jawa. Ini fakta di lapangan. Itu pun mata pelajaran bahasa Jawa cuman tidak ada kira-kira 10%. Tidak ada. Coba Mas Hendrik ini dalam 1 minggu itu berapa jam mata pelajaran? Dalam 1 minggu setiap kelas hanya 1 jam. 1 jam. Ya. Total mata pelajaran berapa jam? Total untuk kelas, untuk saya ngajar itu 4 kelas. Enggak, maksud saya dalam 1 minggu tadi berapa jumlah jam mata pelajaran? Mata pelajaran apa saja? Mulai bahasa Indonesia, bahasa Arab, terus macam-macam, itu total berapa jam dalam 1 minggu? Enggak tahu. Yang penting apa? 1 hari berapa? 1 hari. 1 hari kalau bahasa Jawa nggih. Dalam seminggu 1 kali aja. 1 minggu 1 kali. Enggak, Ya. 1 hari dalam 1 kelas tadi berapa jam mata pelajaran? Mulai kelas jam 7 sampai jam berapa? 2 siang. Biasanya 5 mapel. Kalau jamnya enggak tahu. 5 mapel, 1 mapel biasanya 2 jam mata pelajaran. Ya, biasanya. paling tinggi 3. Oh ya 2. 2 tuh. Berarti apa? 1 hari 10 jam mata pelajaran. 10 jam mata pelajaran kali 6. Berarti apa? 60 jam mata pelajaran. Sementara bahasa Jawa cuman 1 jam. Berarti apa? 1 banding 60. Enggak ada 10%. 1 banding 60. Ngeri tuh. Dan itu aja mapel bahasa Jawa itu bagian mulok. Nah, ya. itu enggak bagian dari mata pelajaran inti. Sehingga nggak diajarkan pun enggak apa-apa. Bahkan banyak sekolah mulok itu diganti dengan pembelajaran bahasa Arab atau diganti dengan pembelajaran komputer kadang-kadang. Hilang. Padahal ada pelajaran agama itu pun juga bahasa Arab juga yang diajarkan. Budaya Arab yang diajarkan. Ngeri. 1 banding 60. Ngeri sekali. Ini yang menjadikan bangsa ini benar-benar hilang jati dirinya, kehilangan harga diri, kehilangan martabat. Sehingga mudah-mudahan kesadaran semakin tumbuh. Bahkan sampai saat ini yang semakin parah ya, kalau kita jalan-jalan, kita sudah kesulitan loh mencari wanita Indonesia. Kita jalan di jalanan ya, kita sudah kesulitan mencari wanita Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya ini ke Jogja. Katanya Jogja ini kan pusat budaya Jawa. Saya dengan Mas Puji itu. Setelah ke Jogja, kita ke Magelang, ke Borobudur. Kita tidak menemukan wanita Jawa. Kita tidak menemukan wanita Indonesia. Bangsa ini sudah menjadi wanita Arab semua. Kita benar-benar sudah kehilangan harga diri kita. Kita benar-benar sudah kehilangan martabat kita. Kita tidak mungkin maju, kita tidak mungkin jaya kalau sepanjang kita masih menjadi budak bangsa lain. Kita menjadi menghamba bangsa lain. Hanya karena kita dijanjikan janji-janji fata morgana. Nah, janji-janji tadi kan tidak pernah terwujud, karena kalau disuruh membuktikan katanya nanti setelah mati. Ini kan benar-benar ngeri. Sehingga keterpurukan ini kira-kira sampai kapan? Sampai munculnya kesadaran di hati kita. Setiap insan, setiap manusia bangsa Indonesia. Kalau semuanya benar-benar sadar, semua tercerahkan, ya akan secepatnya kita merdeka jiwa raga kita. Kalau enggak, ya kita benar-benar akan kehilangan harga diri kita, kehilangan martabat kita, entah sampai kapan.
Kalau kita lihat dari Jongko yang Sabdo Palon, ya kita tunggu aja 2027 akan terjadi. Dan kita sebagai tuan rumah harus siap kalau nanti Dayoh kudu mulih. Kalau kita tidak siap, ya jangan harap Dayoh itu mulih. Ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton tadi udah saya jawab ya. Udah. Bu Wati ada ditanyakan? Ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi apa yang menjadi obrolan kita, mudah-mudahan mampu mencerahkan, memberikan pencerahan pada kita semua. Kenapa bangsa ini kehilangan harga diri, kehilangan martabat? Karena semenjak kejatuhan Majapahit, bangsa ini memiliki raja yang dipuja, dihormati, disembah oleh orang-orang Jawa. Itu pun masih budaknya bangsa Arab, masih bawahnya Raja Arab. Itulah akhirnya kita benar-benar memuja-muja orang Arab. Situasi ini terus berlangsung sampai datangnya pemerintahan. Ketika terjadi beberapa pemberontakan, pemerintah Belanda melakukan penelitian dan mereka menemukan mereka menemukan fakta bangsa kita selalu hormat, selalu patuh, selalu menyembah-nyembah, delosor-delosor terhadap bangsa Arab. Sampai akhirnya Ratu Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Arab dari Hadramaut, dari Yaman ke sini untuk mengelabui kita. Kita semakin terpuruk sampai pemerintah Belanda menganggap kita setara dengan anjing. Di berbagai fasilitas pemerintah pada waktu itu tertulis apa? Pribumi dan anjing dilarang masuk. Karena kita sebagai pribumi setara dengan anjing. Bangsa yang hina, bangsa yang benar-benar kehilangan harga diri kita, kehilangan martabat kita. Sementara orang-orang Arab pada waktu itu disebut sebagai orang timur jauh, ini menjadi warga kelas 2. Mereka kita hormati, mereka kita puja, mereka kita sembah-sembah. Sementara orang Eropa merupakan warga kelas utama. Hal ini haruskah kita diamkan saja? Sampai kapan bangsa ini menjadi bangsa budak bangsa lain? Sampai kapan bangsa ini kehilangan jati dirinya, kehilangan harga dirinya, kehilangan martabatnya? Jawabannya ada pada hati kita semua. Renungkan, jawablah. Sampai kapan bangsa ini akan kehilangan harga dirinya, kehilangan martabatnya? Sampai kapan bangsa menjadi budak bangsa lain? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.